Saya deproknya beda, sama-sama deprok tapi deproknya aja beda, tempat deproknya beda. Kalau teman-teman deproknya di kopi-kopi, di kafe-kafe, saya deproknya ya ngeliatin santri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya Faizuddarain Ibn Ahmad Ihsan, dilahirkan dengan ditakdirkan oleh Allah mempunyai ayah seorang tokoh agama yang alhamdulillah keparengan dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia, atau yang biasa dikenal dengan Ustadz Cepot kali ya, kenal. Dan juga mempunyai ibu dari etnis Jawa ternyata. Jadi perpaduan antara Betawi dan Jawa jadilah saya. Setelah itu saya punya adik, seluruhnya ada 4 dan seluruhnya cewek, saya satu-satunya. Sekarang takdir Allah punya kuasa, Allah punya ketentuan, Allah punya kemauan. Setelah Allah yarham mengambil ayah saya, dipanggil dengan hadapannya yang sangat indah. Terus sekarang saya meneruskan perjuangan beliau, yaitu mengurus, mengayomi, mengajak santri-santri yang ditinggalkan oleh beliau. Berat buat saya di usia saya yang muda, tatkala teman-teman sebaya saya masih enak-enak nongkrong, paling sukanya itu pada pada nongki-nongki, ngopi darat zaman-zaman sekarang kan begitu. Tapi saya deproknya beda, sama-sama deprok tapi deproknya aja beda, tempat deproknya beda. Kalau teman-teman deproknya di kopi-kopi, di kafe-kafe, saya deproknya ya ngeliatin santri. Deproknya ya bareng bocah-bocah, ngayomin mereka, ngaji majlis taklim begitu. Itu luar biasa. Dan kenapa saya terpecut untuk tidak mau untuk meneruskan ini, karena saya tahu betul bagaimana perjuangan saya punya orang tua untuk mewujudkan pesantren ini luar biasa. Tantangan demi tantangan, ujian, cacian, hinaan, dan dibuktikan oleh pesantren ini luar biasa. Itulah teriang saya, selalu teriang. Wong ayah saya tadinya tidak ada pesantren bisa mewujudkan pesantren, kita tinggal nerusin masa kagak mampu. Nah itu yang membuat motivasi besar saya. Ada 2 hal yang tidak bisa kita pilih. Ada 2 hal yang tidak bisa kita minta. Ada 2 hal yang tidak bisa kita paksakan oleh Allah. Yang pertama adalah nasib. Yang kedua adalah nasab. Nasib kita ya sesuai aja, kita berusaha sama Allah, minta yang terbaik. Dan pasti Allah juga nggak bakal memberikan kepada kita melampaui batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Begitu juga yang kedua adalah nasab, keturunan. Kita tidak bisa minta sama Allah dilahirkan punya bapak siapa, dilahirkan punya ibu siapa. Dan pas banget Allah nakdirin sama saya, nasibnya jadi anaknya pimpinan pesantren, dan nasabnya dari beliau. Sehingga ketika beliau Allah cabut, Allah panggil dengan panggilan kasih sayang, otomatis secara tidak langsung, physically-nya langsung, secara kepemimpinan saya meneruskan apa yang ditinggalkan oleh beliau. Sekitar tahun 2015 saya pernah terjun di dunia entertain,
gabung pada para selebritis yang lainnya begitu. Ya memang luar biasa, kehidupan mereka itu indah lah, dipandang oleh mata indah, dan banyak juga mereka ya kita pada umumnya yang pengen terjun ke sana pastinya itu. Tapi ya lagi-lagi ketika kita kembali, kita nggak selamanya bisa ada di sana. Saya berpikir bahwa hidup itu pasti ada akhirnya, dan akhir yang terbaik itu yang kita bisa tentukan. Apakah akhir yang terbaik kita masih ada di dunia seperti itu, yang notabene-nya nikmat secara pandangan mata, tapi apakah kita bisa menentukan hidup yang akhir kita, yang kita tentukan yang terbaik ini di dunia yang lebih simpel seperti ini, bercanda dengan anak-anak, terus bisa mengayomi mereka. Itu sebenarnya kenikmatan yang paling enak, itu menurut saya seperti itu. Santri, alhamdulillah untuk tahun-tahun ini setelah ditinggal oleh almarhum memang terjadi perbedaan, tapi tidak signifikan, tidak terlalu jomplang dan tidak terlalu melosot, dan mereka datang dari daerah yang berbeda, bahkan dari konsulat-konsulat yang beraneka macam. Kemarin saya sempat mendapatkan laporan dari tim pengurus pesantren, kita sekarang dititipkan santri hampir 1000 santri di dalam pondok pesantren ini, dan itu merupakan tanggung jawab besar bagi kita semuanya pengurus pesantren. Mau kita arahkan kemana nih anak-anak ini, mau kita bawa kemana anak-anak ini gitu. Dan syukur nikmatnya anak-anak yang sedemikian polos, anak-anak yang sedemikian lugu, kita berikan motivasi, kita berikan arahan, kita berikan pacuan, dan alhamdulillah merekanya pada semangat, gigih gitu. Artinya apalagi yang dari jauh, dari Jambi, dari Riau itu, ketika mereka melihat seberapa jauh usaha mereka berangkat dari rumahnya ke pesantren, mereka akhirnya termotivasi buat belajar, termotivasi buat ketika mereka kembali ke rumahnya, mereka harus ada yang dibawa itu. Jadi dinamika pesantren dengan berbagai macam pesantri dan wali santrinya, dengan berbagai macam tabiat karakter yang tadi saya sampaikan, ya itu adalah bagi saya bukan sebuah musibah atau tantangan, itu adalah sebuah motivasi. Di usia saya yang milenial, sanggup enggak menjawab tantangan-tantangan itu? Ayah yang lebih menyayangi anak-anaknya, kadang-kadang beliau memimpin dengan tegas, tapi di satu sisi juga beliau memimpin dengan lentur.